Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Tubuh dan Darah Kristus yang berdasarkan pada Injil Markus bab 14 ayat 22 sampai 24. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan dan berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin." Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan yang baru saja saya kutipkan dari Injil Markus itu adalah sebagian dari firman yang diwartakan oleh liturgi gereja pada hari raya tubuh dan darah Kristus. Kutipan dari sabda Tuhan ini setiap hari sepanjang tahun diucapkan oleh imam yang mempersembahkan perayaan Ekaristi di seluruh dunia. Dalam bagian liturgi Ekaristi, imam mengangkat roti dan anggur yang telah dikonsekrer dan mengucapkan kata-kata Tuhan sendiri. Umat Allah yang hadir dalam perayaan Ekaristi memandang ke arah roti kudus atau piala suci serta memberikan penghormatan yang sepantasnya untuk seorang Allah yang telah memberikan kasih-Nya kepada kita, orang-orang yang amat dicintainya. Pada hari ini, biasanya di gereja-gereja Katolik di berbagai belahan dunia diterimakan komuni kudus untuk pertama kalinya kepada anak-anak yang sudah dipersiapkan dan dianggap layak serta cukup dewasa. Untuk menandai peristiwa penting itu, mereka mengenakan busana atau baju serba putih. Di beberapa tempat, seperti di NTT misalnya, diadakan pesta seperti menyambut seorang pengantin. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini gereja memberikan tekanan khusus akan pentingnya misteri kasih Allah kepada kita manusia, yaitu dengan memberikan dirinya untuk menjadi santapan bagi kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Bacaan ini biasanya dibacakan pada malam perjamuan terakhir yang kita kenal dengan hari Kamis Putih. Pada hari tersebut kita merayakan hari jadi sakramen Ekaristi, juga hari ulang tahun sakramen imamat dan hukum utama yaitu kasih. Hari ini adalah hari Minggu setelah Hari Raya Tritunggal yang Maha Kudus, dirayakan sebagai Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Umat Allah dididik
untuk menghormati tubuh dan darah Tuhan, agar iman akan sakramen Maha Kudus diperteguh, agar iman umat diperkuat dalam mencapai kesempurnaan melalui kasih mendalam dan sembah sujud kepada sakramen Maha Kudus, agar umat mencintai Ekaristi serta rindu untuk menyambutnya sesering mungkin. Gereja mau menyadarkan kita akan pentingnya arti bersekutu dengan Yesus dan hidup bersama Yesus. Saudara-saudari terkasih, pada hari raya tubuh dan darah Tuhan Yesus pada hari ini, kita diundang untuk hadir dan merayakan sakramen Ekaristi dan berpartisipasi secara aktif di dalamnya. Memang harus diakui, masih terdapat banyak keprihatinan dalam gereja sendiri. Sejumlah umat Allah mengabaikan untuk merayakan Ekaristi pada hari Minggu. Umat tidak mendisiplinkan diri mereka untuk datang tidak terlambat. Juga kehadirannya pun terkadang kurang terlibat sebab mereka sibuk dengan diri mereka sendiri. Beberapa bahkan sibuk berkhotbah sendiri dalam ngobrol dengan teman terdekatnya. Padahal kita semua diundang untuk mengalami kasih Tuhan yang menyapa kita melalui sabdanya dan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dalam perayaan Ekaristi yang kita hadir dan ambil bagian di dalamnya, kita diarahkan untuk menikmati hadirat Allah dalam roti anggur yang dipersembahkan oleh imam. Kita juga menyambut tubuh Kristus seraya mengimaninya dengan mengatakan amin saat tubuh Kristus diberikan kepada kita. Dengan demikian kita bersatu dengan Yesus, roti yang turun dari surga untuk menyongsong anugerahnya, yaitu memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudari terkasih, perlulah kita mulai menyadari bahwa roti dan anggur yang telah dikonsekrasikan oleh imam oleh pencurahan Roh Kudus adalah sungguh-sungguh telah berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Paus Yohanes Paulus II mengutip Santo Cyrillus menegaskan bahwa dalam roti dan anggur janganlah hanya melihat unsur alamiah, sebab Tuhan telah tegas menyatakan bahwa itu adalah tubuh dan darahnya. Iman memastikan bagimu, kendati indera menunjuk yang lain. Dalam setiap bagian dari roti dan dalam setiap tetes anggur, Kristus hadir. Maka kita dapat menerima Kristus di dalam rupa roti saja, atau anggur saja, atau keduanya bersamaan. Melalui komuni suci, kita menerima seluruh Yesus Kristus, dirinya, sabdanya, karyanya, nasibnya, yaitu sengsara, wafat, dan kebangkitannya, dan tentu saja karya penyelamatannya bagi kita. Karena Yesus sungguh hadir dalam Ekaristi, maka kita harus menghormati sakramen Maha Kudus, entah yang akan kita terima saat komuni, yang disimpan dalam tabernakel, yang diarak dalam prosesi, atau
yang ditahtakan untuk adorasi dan penyembahan. Karena itu, pada waktu menerima komuni, persiapkanlah dengan doa secukupnya, agar Yesus menjadi santapan rohani bagi kita. Dengan demikian, Ia menjamin kehidupan dan keselamatan kita sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya tidak dianjurkan untuk mereka yang memiliki dosa berat menerima komuni kudus. Mereka harus mengakukan dosanya kepada imam untuk didamaikan dengan Allah. Apakah aku telah berusaha menerima tubuh dan darah Tuhan dengan hati yang suci? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih telah mengutus Yesus ke dalam dunia. Dia telah memberikan kami tubuh dan darahnya untuk menebus kami. Bantulah kami untuk menaruh hormat akan tubuh dan darahnya kini dan selama-lamanya. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.